Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Perkenalkan, nama saya Muhammad Najib Zamzami dari kelompok 3 yang akan mempresentasikan materi pemikiran ekonomi Islam pada masa Daulah Islam. Sejarah pemikiran ekonomi Islam pada masa Bani Umayyah, yaitu nama Bani Umayyah dalam bahasa berarti anak turun Umayyah, yaitu Umayyah bin Abdul Syam. Ia adalah salah satu pemimpin dalam kabilah suku Quraisy. Abdul Syam adalah saudara dari Hashim, sama-sama keturunan Abdul Manaf. Dari Bani Hashim inilah lahir Nabi Muhammad SAW. Khalifah Bani Umayyah berumur 90 tahun, yaitu dimulai pada masa kekuasaan Muawiyah, di mana pemerintahan yang demokratis berubah menjadi monarki hereditaris atau kerajaan turun-temurun yang diperoleh melalui kekerasan, diplomasi, dan tipu daya, tidak dengan pemilihan atau suara terbanyak. Pada masa Bani Umayyah, Baitul Mal yang merupakan kantor perbendaharaan umat merupakan salah satu institusi yang disalahgunakan. Pada masa ini Baitul Mal seperti menjadi milik para pangeran. Selanjutnya, Khalifah Bani Umayyah yang bermasyhur dan memberikan banyak pemikirannya di bidang ekonomi. Yang pertama, Khalifah Muawiyah bin Abi Sufyan. Beliau mendirikan dinas pos beserta berbagai fasilitasnya, menertibkan angkatan perang, mencetak uang, dan mengembangkan jabatan adi atau hakim sebagai jabatan profesional, menerapkan kebijakan pemberian gaji para tentara, pembentukan tentara, serta pengembangan seperti pengumpulan pajak dan administrasi. Pada masa pemerintahan Khulafaur Rasyidin, Baitul Mal bekerja sebagai harta kekayaan rakyat, di mana setiap warga negara memiliki hak yang sama terhadap harta tersebut. Akan tetapi, sejak pemerintahan Muawiyah bin Abi Sufyan, Baitul Mal beralih kedudukannya menjadi harta kekayaannya keluarga raja. Selanjutnya akan dilanjut oleh teman saya. 2. Khalifah Abdul Malik bin Marwan. Pembuatan atau mencetak mata uang sendiri dengan memakai kata dan tulisan Arab serta tetap mencantumkan kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Dalam hal pajak dan zakat, Khalifah Abdul Malik hanya mengenakan kewajiban bagi umat Islam untuk membayar zakat dan bebas dari pajak lainnya. Berhasil melakukan pembenahan administrasi dan menerapkan bahasa Arab sebagai bahasa resmi administrasi Islam. Pembangunan panti untuk orang yang cacat, pembangunan jalan raya, gedung-gedung pemerintahan, dan masjid yang megah. 3. Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Beliau menghapus pajak kaum muslimin, menetapkan pengurangan pajak atas penganut Kristen Najran dari 2000 keping menjadi 200 keping, membuat aturan takaran dan timbangan, membasmi kerja paksa. Mewajibkan pembayaran kharaj, pajak tanah kepada umat Islam, dan jizyah, pajak jiwa kepada non-muslim. Untuk membayar kewajiban pada negara yang dikenakan semua penduduk, Kristen cukup membayar jizyah dan umat Islam membayar kharaj karena sebagian besar mereka adalah orang-orang kaya yang mampu membayar pajak. Menerapkan kebijakan otonomi daerah, setiap wilayah Islam berwenang untuk mengelola pajak dan zakat sendiri serta tidak diwajibkan menyerahkan kepada pemerintahan pusat. Sejarah pemikiran ekonomi Islam pada masa Bani Abbasiyah. Khalifah Abbasiyah merupakan kelanjutan dari Khalifah Umayyah, di mana para pendiri dari khalifah ini adalah keturunan Al-Abbas. Paman Nabi Muhammad SAW yaitu Abdullah Al-Saffah, Ibnu Muhammad, Ibnu Ali, Ibnu Abdullah, Ibnu Al-Abbas. Dinasti Abbasiyah pada periode pertama lebih fokus pada pembinaan peradaban dan budaya Islam pada perluasan wilayah. Inilah perbedaan pokok Bani Umayyah dan Bani Abbasiyah. Awal kekuasaan dinasti Bani Abbas ditandai dengan pembangkangan yang dilakukan oleh dinasti Umayyah di Andalusia, Spanyol. Khalifah yang pernah menjadi pemimpin pemerintahan saat dinasti Abbasiyah dan pemikiran-pemikirannya. Yang pertama ada Abu Ja'far al-Mansur. Pada khalifah sebelumnya, penggunaan dana Baitul Mal sangat banyak, sehingga pada masa Khalifah al-Mansur, pembendaharaan negara dapat dikatakan tidak ada. Oleh karenanya, mendorong Khalifah al-Mansur untuk bersikap keras dalam peneguhan kedudukan keuangan negara, di samping penumpasan musuh-musuh khalifah. Sehingga masa pemerintahannya ini juga dikenal sebagai masa yang penuh dengan kekerasan. Beliau sangat hemat dalam membelanjakan harta, atau dapat dikatakan uang masuk negara lebih banyak dari uang keluar.
Beliau benar-benar meletakkan dasar-dasar yang sangat kuat bagi ekonomi dan keuangan negara dengan ketajaman pikiran, disiplin, dan adil, bagikan Khalifah Umar bin Khattab dalam menguatkan Islam. Selanjutnya ada Khalifah Ar-Rasyid. Sumber-sumber pemikiran ekonomi pada masa itu diperoleh dari berbagai sektor, di antaranya sektor perdagangan dan industri, yang isinya dibangun sumur dan tempat-tempat istirahat di jalan-jalan yang dilewati khalifah dagang, dibangunkan armada-armada dagang, dibangunkan armada-armada untuk melindungi pantai-pantai negara dari serangan bajak laut. Sektor yang kedua ada pertanian dan perkebunan. Sektor yang ketiga, pengembangan ilmu pertanian, yang isinya tindakan keras terhadap para pejabat yang berlaku kejam pada para petani, memperluas daerah-daerah pertanian di wilayah negara, membangun penyempurnaan perhubungan ke daerah-daerah pertanian. Sektor yang keempat ada pendapatan negara yang berupa pajak. Sektor yang kelima sistem moneter. Sistem moneter sebagai alat tukar pelaku ekonomi menggunakan mata uang dinar atau dirham. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Apabila ada kurang dan lebihnya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.